Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk kegiatan belajar bersama. Setelah mereka melakukan pergantian werpak, kita mulai. Ya. Kita lanjutkan seperti biasa. Salah satu dari kalian, ya, untuk melatih kalian dalam memimpin kelas atau memimpin teman-temannya. Yang belum pernah sama sekali siapa? Jangan berebutan hanya bagian pas, pulang aja. Yo, baik. Ya, kamu tadi udah dulu kalau tes ya, sini kamu dulu ya. Gak apa-apa, ulang lagi. Nah, barisannya diuruskan dulu. Posisi pelurusannya berarti lihat depan dan lihat yang kaki kanan kalian. Nah, coba ambil dulu, coba ambil dulu. Cek, ya, coba dulu. Kamu jangan mulai sebelum mereka siap. Kamu membaca dulu kalau sudah posisi sudah semua baru mulai. Oh, ini mau masuk ya, silakan lakukan dulu. Jangan ketawa-ketawa. Nah. Kamu tanya dulu, Pak, bener nggak? Jadi, kamu memastikan dulu, klarifikasi dulu. Ya. Ya, tidak. Juga belum. Ayo, di sini, dari sini terus berdoa bareng. Salah satu suruh ini, kamu instruksikan dulu. Ya, sudah tahu jumlahnya berapa? Sudah tahu belum? Ya, coba gimana caranya? Ada salah
31. Nah, tiga loh. Informasi aja. Ada yang nggak tahu sini ataupun luar. Oke, tiga dia. Satu, dua. Ya, silakan. Bagaimana caranya kamu untuk nyari informasi? Ya, silakan. Apa, Pak? Konsolidasinya kita lihat. Kamu kan berkomentar juga Pak. Oh, tutup wong kok. Nah, ini dia orang masuk di dalam nanti. Dia sampai ini, nggak pernah sampai ini. Ya. Ya. Nah, terus instruknya gimana? Ya, lihat dulu. Banten. Menyala ya, Pak. Bagus ya, menyala ya, Pak. Ini loh, Pak, menyala, Pak. Oh, ya. Assalamualaikum. Terus toples. Iya. Iya, Pak. Bagus ya, Pak. Wah. Namanya siapa keterangan sakit piye lah. Nah. Ya. Ya. Masih di sana. Coba untuk hari ini saya lanjutkan kaitannya dengan kegiatan yang kemarin. Ini saya bikin gambaran berkaitan dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Di mana kalian saya kasih contoh dari pekerjaan dua kelompok ini. Baik ini yang sudah kiri kalian ataupun belakang kalian. Bagaimana Pak untuk mengetahui permukaan yang belum rata? Di dalam Logitech aslinya ada alat atau ada tambahannya untuk memudahkan mengetahui permukaan mana yang belum rata. Tapi karena kita belum memiliki, makanya sedikit kita modifikasi. Dengan menggunakan bantuan speaker, ya. Dan speaker ini saat diaplikasikan pada panel yang nantinya akan dilakukan pengawasan, ingat menggunakan jidat atau tataan yang halus. Tujuannya apa? Saat permukaannya kena amplas yang dikasih tataan, hanya bagian yang menonjol aja yang kena. Bagian yang lekuk atau yang masuk ke dalam tidak kena. Dengan bantuan ini atau spidol, kalau ada powder lebih bagus. Ya, atau kalian bisa membuat seperti kayak bekas baterai ya, yang hitam-hitamnya dibentukkan boleh. Atau misalkan yang perempuan punya, misalkan itu ini Pak, bisa ada luas Pak, dicoba. Saya nggak tahu, cuma misalkan pengen coba, silakan nih. Intinya satu, saat dilakukan pengampasan, yang bagian terkena dia akan terkikis, yang tidak kena dia akan tertinggal. Dan disitulah untuk
salah satu contoh. Akan saya coba pada ini. Ini di asin dulu. Pak, sama Pak, karena ininya kecil. Pak, bego dulu Pak. Bisa. Nah, nanti ini aja. Salah. Ya. Pak, kasih tangan ini. Baiklah. Karena bukan perusahaannya. Nah, contohnya segini. Ini permukaan nanti yang akan dilakukan pengamplasan. Yang pertama dipanen ini, yang kedua dipanen ini, misalkan ini. Nah, ini. Setelah dilakukan pengarsinan, ada juga panel yang bersih dan panel yang juga dikasih warna. Contohnya yang pertama ini dulu. Kemudian dipasang amplas, terserah kalian amplasnya apa. Cuma di sini hanya sebatas saya untuk memberi contohnya ya. Jadi pada saat proses pengamplasan dengan tatanan yang halus, diposisikan amplasnya ini nempel kayak gini. Saat ini diamplas, nah secara menyilang diagonal ini, kalau kalian perhatikan ini, bagian yang ada arsirannya yang posisinya sudah rata, platnya sudah halus, berarti akan terkikis oleh amplas. Kalau kalian perhatikan sini, bisa dilihat ini ada yang tertinggal, berarti itu masih posisinya belum rata atau belum flat. Jadi perlu dilakukan perbaikan, bisa menggunakan tali beli ataupun washer welder. Nih, berarti hanya bagian ini kalau lagi perbaikannya. Ini. Bagaimana dengan yang mana satunya sama? Dilakukan pengaplasan. Nah, seperti ini. Sesuaikan dengan bentuk panelnya. Lebih banyak yang ini. Ya, ada sisa dari sisa dari arsiran ini yang tertinggal, berarti itu yang perlu dilakukan perbaikan. Kami ini jadi bagi, ya, jadi jelas. Kalau misalkan sudah bagi, silakan bisa kalian untuk melakukan perbaikan sampai benar-benar rata. Ya nanti kalau sudah selesai laporan saya. Jadi bagaimana kita lanjut lagi mengamankan panel ini dengan epoksi. Nanti aku lanjutkan epoksi. Cuma untuk tahapan berikutnya harus tahu dulu caranya menggunakan kayak yang ini. Ya. Nah, di mana seprikan kan maksudnya banyak. Ada yang posisi tabungnya di atas, ada yang posisi tabungnya di bawah, ada juga tabungnya yang terpisah. Ya, ada juga tabungnya yang samping. Intinya sama semua. Ya. Yang saya tekankan ini bagaimana kalian menggunakan spray gun ini untuk peruntukannya yang lebar bagaimana, yang kecil bagaimana. Jadi penyetelannya jadi penyetelan ini. Kalau yang bawah ini dipakai untuk udara dari kompresor. Ya. Kalau yang ini tengah untuk mengatur hindernya ini kuatnya mau sedikit atau masih banyak dari bagian yang atas untuk mengatur jumlah lidah atau cairan atau disini setnya mau kecil mau besar harus sama antara udara sama cairan yang keluarnya. Hanya saja nanti sebelum kalian ke epoksi, kalian harus tahu dulu bagaimana cara menggunakan ini penyetelnya tadi di papan ini menggunakan air. Kenapa? Kalau menggunakan air, satu, saya bisa mengkoreksi,
bisa kontrol berapa jaraknya, berapa tebalnya, bagaimana overlapnya, bagaimana pergerakan sepedanya, posisi untuk seperti itu. Termasuk nanti epoksi, contohnya ini epoksi, ya, epoksi yang tidak boleh menunjukkan. Karena pada setiap epoksi dari kemasannya ini tidak bisa disamakan komposisinya, tahu nggak? Kalian menggunakan ini ya dulu, berapa komposisinya antara epoksi base-nya ini harus dilihat pengamasnya. Jangan sampai kalian mengaplikasikan ini tidak ada ininya, itu juga pernah terjadi. Ini apa? Berhari-hari tidak penting. Padahal tingkat berikutnya setelah itu apa? Naik lagi ke tingkat clear dan lain sebagainya. Ya mau naik ke tingkat berikutnya gimana? Ini aja belum clear. Jadi paham ya? Jadi misalkan bisa dengan timbangan, sini ada hasil timbangan, nanti bisa kalian lihat komposisinya berapa. Untuk yang di sini kalau produk ini 4:1. 4:1. Kalau misalkan menggunakan gram, nanti dia beda aja. Wah ini 800 gram, berarti ini berapa gram? Kalau 4:1 dibagi 2 800. berarti. Ya, ini berarti berapa? 2 200 gram. Ininya 800 gram, ini 200 gram. Plus tingkatnya. Ada yang menggunakan persentase, ada yang menggunakan perbandingan. Tidak kalian lihat di sini. Oh ternyata perbandingannya 1:4 atau 4:1. Jadi 4 ini 1 clear. Saya lagi 1 inner. Ya. Perbandingannya berarti sama dengan yang apa? Di sama ini. Ada juga kemasannya itu juga 1 banding berapa? Ini persentase. Dari ini berapa persennya? 10% atau 20% tergantung dari produknya. Jadi kami ya jangan disamakan semua gitu. Sampai sini nanti akhir setelah kalian benar-benar sudah ada nanti baru naik ke tingkat berikutnya. Jadi kami ya kalau misalkan hari ini nanti bisa terselesaikan semua, nanti untuk berikutnya langsung up. Ingat membawa untuk memperlihatkan kalian bahwa sumbu apa namanya pewarna. Jadi kalian membawa pewarna supaya apa? Kalian mengaplikasikan di sini bisa tahu jarak besarnya segini. Ini yang kecil, kecil kayak gini, semua kecil yang itu yang seperti angka, seperti lapangan yang seperti ini. Tapi kalau ini pasti apanya yang lebar, tapi sebutannya di atas. Ya, overlap bagaimana? Ini misalnya jembatan kita pakai sepertiganya atau setengahnya boleh. Ya, setengahnya kayak gini, sepertiganya ini sedikit, itu pakai lagi. Jadi berapa enggak? Pertama pecah. Pertama ada pas ya. Contohnya, saat kalian cek, pastikan akan tertinggal campuran catnya di panel atau di apapun, tahu nggak? Misalkan dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah atau bawah ke atas terserah kalian. Tapi umumnya kan kanan kiri atau kiri ke kanan, atas ke bawah. Ya, anggap saja ini
hasil semprotan. Bisa dipahami nggak? Tertinggal ini, lebarnya segini. Bagian tengah pasti lebih yang bagus sama. Hasilnya nanti seperti ini. Kalau yang bagus dia akan hasilnya dia seperti ini. Tapi bagian ini lebih kayak tipis gitu loh, tahu nggak? Jadi yang bagusnya kayak gini. Bagian ininya lebih pekat, tapi pinggir-pinggirnya tipis. Anggap aja ini. Kemudian berikutnya lagi turun ke bawah, turunan sini lagi. Maksudnya seperti apa? Di sini satunya. Yang satunya jadi mana? Lari, Pak. Lari, malah belum dijadikan contoh nih. Iya. Ini contohnya. Sudah jadi. Ya, ada yang separuh seperti ini separuh lagi. Ditimpa lagi separuhnya. Tahu nggak? Ini sudah jadi ditimpa lagi. Ini separuh. Ada yang sedikit jauh kayak gini. Ada yang sepertiganya sedikit seperti ini. Ini sudah 2, 3 dan seterusnya sama. Timpa lagi seperti ini. Timpa lagi seperti ini. Jadi paham nggak? Ada gambarannya? Timpanya kayak gitu. Dan kembali lagi. Saat kalian mencoba nanti di panel ini, coba dulu. Thread berapa ini? Thread. Oh, 1 kali tekanan aman, tidak leleh. Pergerakannya berarti tingkat-tingkat. Jarak ke sana segini. Cepat ataupun lambat tergantung dari kalian ini. Ya, coba segini. Oh ternyata jadinya meleleh, berarti kurang banter. Itu loh, tahu ya? Oh ternyata banter aja. Otomatis apa? Harusnya nempelnya banyak karena banter kan jadi sedikit yang nempel. Pak, lebih lama aja Pak. Bagus, langsung banyak. Tapi pasti banyak yang turun atau banyak yang lewir. Tahu nggak? Timbal lagi, dan seterusnya. 1 lapis semua selesai, dikasih waktu tunggu. Ada yang namanya fast time, waktu tunggunya. Tiap produk berbeda-beda. Ada yang 15, ada yang 10 menit, ada 5 menit, tergantung dari produknya. Anggap aja 15 menit. Kalau full body kan gak usah ditunggu, sudah kering sendiri. Kenapa? Panel sebelah kanan, semprot. Pindah lagi ke depan. Pindah lagi belakang. Pindah lagi atas. Pindah lagi yang sebelah kiri. Selesai kiri, ada waktu nggak saat ini? Gak perlu nunggu lagi, langsung ke sini. Makanya aslinya itu waktu tunggunya sudah diaplikasikan untuk yang lainnya. Paham nggak? Ya. Ya, besok mudah-mudahan ini terselesaikan semua. Nanti langsung ke up untuk bagaimana cara nyetel spraynya, cara menerapkan di posisi yang horizontal, vertikal seperti apa? Horizontal berarti kanan kiri, ya, vertikal berarti naik turun. Jadi kami ya, untuk sementara itu berarti hari ini langsung up 2 kegiatan, yaitu perbaikan panel dan amplas. Perbaikan panel bisa menggunakan yang buzzer ataupun palu doli. Deadline hari ini secepatnya diselesaikan. Kalau enggak berarti akan tertinggal kegiatan yang lainnya. Jadi kami ya, kalau sudah berarti besok langsung up proses pengecekan epoksi. Yang sudah langsung aplikasi, yang belum bisa dilanjutkan ada bahannya. Ada saya. Ada yang tanyakan? Kalau ada, silakan bisa dipraktekkan, dicoba. Nanti yang sudah selesai bisa dikomunikasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.